Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alkosas Alestia Hamid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada jurusan biologi di Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning pada unit kerja saya SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya. Tadi pelajaran apa? Matematika. Tapi udah belajar matematika tetap semangat berarti ya. Sudah. Coba ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Sebelum ibu absen, siapa yang nggak masuk? Tony Ramadan. Tony Ramadan. Kenapa dia nggak masuk? Ada urusan keluarga. Oh, dia sudah berkeluarga. Bukan. Iya, acara keluarga. Acara keluarga. Ada suratnya? Ada. Ada. Di mana tadi suratnya? Ibu boleh lihat? Oh iya, sebentar ya. Oh iya, dia sudah izin ya? Ya, Ibu. Wali kelasnya sudah tahu? Sudah. Selain Tony, siapa lagi yang nggak masuk? Raihan Akbar. Kenapa Raihan Akbar nggak masuk? Nggak ada info. Kalian nggak nanyain ke dia? Oh gitu. Ibu Alfa ini ya, kalau nggak ada suratnya. Jadi cuma Tony sama Raihan Akbar saja yang tidak masuk. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pelajaran apa hari ini? Ayo, ada yang lupa pelajaran apa hari ini? Padahal di mejanya sudah pada bawa buku biologi semua ya? Terus masih ingat nggak materi pekan lalu tentang apa? Tentang apa? Respirasi. Apa aja yang dipelajarin pas pekan lalu respirasinya? Ada yang bisa jawab? Ya. Ekspirasi sama inspirasi. Terus ada lagi yang kemarin kita pelajarin apa aja? Apa? Apa Rahman? Alat pernafasan. Ada lagi? Alat pernafasan ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Ada hidung. Ada laring. Trakea. Pulmo. Berarti udah siap semua ya belajar? Siap. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mekanisme respirasi, ngelanjutin materi sebelumnya tentang alat pernafasan sama fase inspirasi dan ekspirasi. Di materi mekanisme respirasi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Di kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ, itu yang kita pelajarin pekan lalu. Terus sama sekarang adalah sistem respirasi dengan kaitannya pada bioproses dan gangguan fungsi. Untuk materi gangguan fungsi, ini nanti kita pelajarin di pertemuan selanjutnya. Paham? Kemudian, saya mau nanya nih sama kalian tentang persepsinya. Kan pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang struktur sistem respirasi, ya kan? Terus kenapa sih ketika kita bernyanyi atau kita berteriak itu kita harus membuka membuka mulut selebar mungkin? Ada yang bisa ngasih alasan nggak? Iya, kenapa? Suaranya terdengar lebih jelas dari nafas yang
mulut tuh lebih sedap. Agar suaranya terdengar dengan jelas, nafasnya yang masuk lewat mulut lebih banyak ya. Ada lagi yang punya jawaban? Ya Rizky? Udara yang keluar lebih banyak juga dan pernafasan tetap berjalan lancar. Agar pernafasan tetap berjalan lancar, udara yang keluar lebih banyak. Ada lagi yang punya pendapat? Cantika? Kenapa nih? Nggak pernah teriak, jadi nggak tahu gitu apa yang masuk. Pernah. Terus? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kenapa sih harus membuka mulut lebih lebar gitu ketika kamu harus mau berteriak? Ya, seperti jawaban saya sama Rizky tadi, Mm-mm. kalau misalkan kita berteriak kita harus membuka mulut lebih lebar itu biar pasokan udara yang masuk lebih banyak, terus Iya. suaranya juga terdengar lebih jelas. Lebih jelas, lebih lantang, dan tahu kalau kita itu sedang berteriak gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya itu ya alasannya kenapa kita harus membuka mulut lebih lebar agar suaranya juga lebih jelas. Makanya kalau ada orang yang ngomongnya pelan banget ya, mulutnya kecil gitu, itu juga frekuensi udara yang keluar sama masuk juga akan berbeda. Itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita pakai model PBL ya, Problem Based Learning. Mungkin guru-guru lain sudah pernah mencobanya untuk model Problem Based Learning. Nah, di sini yang kita utamakan adalah tentang mekanisme pernafasan dada sama pernafasan perut. Itu yang jadi patokan kita untuk hari ini, yaitu tentang pernafasan dada sama pernafasan perut. Oh, enggak mau. Oke, sebelum kita masuk ke inti hari ini, ada yang bisa nggak baca itu apa? Ice breaking. Udah paham ya sama model-model kayak gini ya? Tebak-tebakan kata kayak gini. Oke, ice breaking kita hari ini adalah kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuknya sekali. Ya, kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang selamat malam, jangan ditepuk. Udah konsentrasi? Udah, kita coba ya. Selamat siang. Selamat malam. Ada yang belum konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oh, udah mulai konsentrasi semuanya. Oke, kalau sudah mulai konsentrasi, ini kelompoknya masih sama ya dengan kelompok pekan lalu. Jadi saya akan membagikan kalian LKPD untuk hari ini. What happened? Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Tapi ini dikerjakannya secara berkelompok. Jangan lupa kalian tulis nama kalian di bagian sebelah kanan atas. Sudah dapat semua? Sudah, jadi per kelompok ya, ngerjainnya bareng-bareng mengerjakannya. Jadi kalian tulis nama kalian di bagian atas. Terus di lembar kedua itu karena ini adalah problem based learning dengan berbasis literasi. Jadi yang pertama kalian akan mendapatkan sebuah masalah. Ya. Di sini ada masalah. Kalian tulis masalahnya apa? Ya namanya masalah pasti menggunakan tanda tanya. Ya, apa yang kalian temuin masalah di situ? Paham? Terus nanti dari masalah ini kalian buat hipotesis atau dugaan sementaranya. Dugaan sementaranya dari pertanyaan kalian yang di sini. Jadi menurut kalian jawabannya ini seperti ini. Itu menurut kalian ya. Kemudian di berikutnya ada literasi, yaitu tentang manfaat pernafasan perut. Jadi kalian baca untuk menjawab pertanyaan di lembar selanjutnya. Nih di lembar selanjutnya ada 3 pertanyaan. Kemudian kita mereview materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya, baru kemudian kesimpulan. Dari penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan? Cukup?
Kalau cukup, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Iya, ditulis di situnya. Iya, ditulis ya. Iya, benar. Iya, nggak apa-apa. Apa yang terjadi pada gambar tersebut dan apa yang ia lakukan. Nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Apa yang ia lakukan. yang Sedang sedang dia apa? Hipotesis. apa yang terjadi Hipotesis. orang itu menghela nafas. Kenapa? Hipotesis itu dugaan sementara. Kata awal. Jadi jawaban dari pertanyaan kayak kan tadi ditanyain apa yang terjadi pada gambar tersebut. Menurut kalian apa sih yang terjadi pada gambar ini? Sedang bernafas. Iya, jadi itu hipotesisnya satu, orang tersebut sedang bernafas. Itu ditulis. Boleh banget dijabarin. Kayak menurut kami gitu kan. Iya. Menurut pendapat kami kan hipotesis kan dugaan sementara. Menurut pendapat kami orang yang terjadi pada gambar tersebut Iya. Iya. gambar tersebut Bisa nyari masalahnya. Dapat berapa masalah? Tiga. 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 Satu lagi apa? Ya, kenapa menggunakan metode apa? Oh iya boleh. Boleh. Karena kan tadi udah belajar inspirasi sama Iya. inspirasi kan sebelumnya. Nah, kemudian nanti kalian jabarin di hipotesisnya. Pertama ya. Mm-mm. Apa yang sedang dilakukan? Menurut kalian sedang apa sih dia? Dia Mengambil sedang- nafas dalam-dalam. Mengambil nafas dalam-dalam gitu Ini ya. Menggunakan mulut. Atau hipotetisnya dibuat per poin lagi atau langsung aja? Di per poin boleh. Poin juga. Iya, kan itu kan ada 3 pertanyaan kan? Ya, oke Bu. Ibu Ya, itu menurut kalian jawabannya seperti apa? Paham? paham. Oke, terima kasih. Berarti di hipotesis ini jelasin alasan kenapa kita jawab itu. Boleh banget itu. Sudah bisa? Belum. Jadi rumusan masalahnya menurut kalian ini ada nggak sih yang kalian pertanyakan dengan gambar ini? Kalian mau bertanya apa dengan gambar itu apa? Dia sedang apa? Dia melakukan apa? Itu dalam bentuk rumusan masalah. iya ini yang bikin nafas ya. Iya. Nah itu kan pertanyaan tuh dia mengambil nafas. Dia ini mengambil nafas bukan sih gitu. Nah itu juga termasuk dalam rumusan masalah. Bisa kalian tulis di sini. Oh yang ini Nah nanti kan dapat nih pertanyaan tadi. Terus menurut kalian gini bener nggak sih? Oh iya dia menurut saya dia sedang mengambil nafas kayak gitu. Jangan lupa ditulis. Iya. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman
Karena panahnya ya, panahnya kan keburu ya. Iya, dia berskala karena dia apa digambar dia lebar-lebar, Buka lebar-lebar. mulut lebih lebar. Dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dia bernapas menggunakan metode apa ya? saluran pakai salurannya ya. Pernapasan dada. Karena terlihat di sini dadanya. Perut gak sih? Dada. Dan jadi kelihatan dadanya khusus. Dada. Soalnya ada ini. Oke. Ya. Dia bernapas menggunakan saluran Metode. Dia bernapas menggunakan metode. Ya, perut. Ayo dada atau perut. dada. Begitu. Dada. Nanti kan kita bahas itu ya. Metodenya dada atau perut. Dia menggunakan metode pernapasan dada. Kayak mana? Dada. Tadi Dada. Kalau nanti sudah dapat hipotesis dan masalahnya sudah ketemu, langsung ke soal berikutnya ya berdasarkan artikel itu. Ketika ku pasti bisa, kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Jadi sudah mulai tahu ya bedanya pernafasan dada sama pernafasan perut. Ya. Ada yang masih bingung? Cukup. Sudah paham. Yang ini sudah paham? Iya, Bu. Bedanya pernafasan perut sama pernafasan dada. Pernafasan perut berfokus pada kerja diafragma. Pernafasan perut, Berfokus pada kerja diafragma. kalau pernafasan dada, Napasan dada berfokus pada paru-paru. kalau pernafasan dada berfokus pada Paru-paru. paru-parunya. Jadi udah tahu ya bedanya pernafasan perut dan pernafasan dada. Udah bisa ngerasain nggak bedanya? Kapan dadanya yang berkontraksi, kapan perutnya yang berkontraksi? Kalau misalnya pernapasan dada, dadanya lebih gede. Lebih besar, Terus pas keluaran dadanya lebih kecil. lebih kecil. Gitu. Kenapa?
Paru-parunya pernapasan dada. pernafasan dada. Ada bedanya nggak kalau yang laki-laki sama yang perempuan? Atau sama aja, sama-sama bisa melakukan itu atau tergantung mood gitu, mau pakai pernapasan dada atau pernapasan perut? Sama sih. Sama. Terus tadi kan ada review proses ekspirasi sama inspirasi ya. Jadi lebih paham lagi. Kesimpulannya sudah? Sudah. Oke. Berarti siap ya untuk maju kelompok ini? Siap. Yang ini sudah sampai di mana? Sisa kesimpulan. Perbedaan pernapasan dada sama pernapasan perut. Iya. Dia. Ada nggak sih bedanya jenis kelamin untuk melakukan pernapasan dada sama pernapasan perut? Ada nih. Ada. Ada. Apa ada? Bedanya apa? Jadi kalau Hadrian. pada wanita itu dia kecepatan pernapasannya lebih tinggi daripada laki-laki. Karena paru-paru laki-laki dewasa yang Iya. sehat itu rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter. Mm-mm. Nah, pada wanita hanya sekitar 4,2 liter. Jadi besaran paru-paru laki-laki atau paru-paru perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi lebih cepat bernafas yang laki-laki atau yang perempuan? Karena dia napasnya kayak baru napas bentar udah penuh gitu. Iya. Dia buang lagi. Ya, jadi karena ukuran tuh makanya perempuan tuh kalau lagi marah dia lebih menggebu-gebu gitu kan. Ya, Bu. Karena ukuran paru-parunya ternyata lebih kecil ya. Ya. Mm-mm. Sudah siap nanti ya untuk maju presentasi? Ya. Oke. Yang sini sudah paham? Yang mana yang belum paham? Ini. Kalau pernapasan dada berfokus pada paru-parunya ya. Jadi yang mengembang dan mengapis itu lebih ke arah dadanya. Sedangkan pernapasan perutnya itu lebih ke otot diafragmanya ya. Oke, berarti sudah paham ya. Nanti siap ya untuk maju. Siap. Tinggal dibuat kesimpulannya. Oke, terima kasih. Ya, dibuat kesimpulannya. Jawaban dari sini. Ini, apakah dia sedang mengambil nafas? Ya, ya dia sedang, menurut pendapat saya dia sedang mengambil nafas. Iya. Berarti untuk gambar di depan sudah pada paham ya? Sudah bisa menjawabnya. Dia sedang melakukan apa? Jadi sedang apa gambar di depan? Narik nafas. Narik nafas. Expirasi apa inspirasi? Inspirasi. Ayo, inspirasi apa inspirasi? Inspirasi. Kalau sudah, sekarang siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok siapa? Kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Yang lain silakan didengarkan ya. Ya, semuanya. Sampai pegang, jangan ditutupin ya, gini pegang. Gini. Oke. Yuk didengar. Maju nggak mas? Enggak. Tenang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi respirasi yang akan dijelaskan oleh Rizky Saputra. Jadi perumusan masalah di sini ada yang pertama, apa yang terjadi pada gambar di tersebut, lalu yang kedua, apa yang sedang dia lakukan. Hipotesisnya, menurut pendapat kami, yang terjadi pada gambar tersebut ialah bahwa orang tersebut sedang bernafas. Nah, untuk permasalahan yang terjadi ialah yang pertama, mengapa manusia perlu bernapas? Kedua, bagaimana mekanisme pernapasan perut?
Dan yang ketiga, terdapat berapa tahapan pada pernapasan perut? Pertanyaan yang kedua, berdasarkan artikel, mengapa pernapasan perut lebih baik dari pernapasan dada? Karena pernapasan perut menciptakan perbedaan tekanan yang mengurangi kerja pernapasan, sehingga tubuh dapat bernafas dengan lebih tenang dan mudah. Dan pertanyaan ketiga, menurut Anda, apa perbedaan dasar antara pernapasan dada dan dengan pernapasan perut? Bedanya itu, pernapasan perut berfokus pada kerja diafragma, dan pernapasan dada itu berfokus pada paru-paru. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi sayap respirasi manusia perlu bernafas untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia juga memiliki beberapa jenis pernafasan, yaitu salah satunya adalah pernafasan perut yang mekanismenya sama seperti pernafasan dada. Sekian presentasi dari kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Tanya, tunjuk dulu. Tentang gambar itu tadi yang mana? Rumusan masalah tentang gambar. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami menemukan dua rumusan masalah yang terjadi pada gambar tersebut. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa yang terjadi pada gambar tersebut, dan yang kedua adalah apa yang sedang dia lakukan. Jawabannya, penjelasannya, hipotesisnya. Hipotesisnya, menurut pendapat kami, yang terjadi pada gambar tersebut ialah bahwa orang tersebut sedang bernafas. Nah, bernafas itu dia lebih tepatnya ngambil nafas atau buang nafas. Terus dia pakai metode pernapasan yang perut atau dada. Sambil nafas, Sambil nafas. inspirasi, dan itu dengan Pada gambar ini orang tersebut ini sedang mengambil nafas atau inspirasi menggunakan pernapasan perut. Oke. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? antara pernapasan dada dan perut. Bedanya, pernapasan perut berfokus pada kerja diafragma. Diafragma adalah otot besar yang terletak di bawah paru-paru dan di atas rongga perut. Dan untuk pernapasan dada itu berfokus pada kerja paru-paru. Adakah yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Kalau tidak ada, kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Ya, silakan kelompok berikutnya. Maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama dari gambar tersebut, kami mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan. Yang kedua, dia bernapas memakai apa. Dan yang ketiga, dia bernapas menggunakan metode apa. Jadi hipotesis yang kami dapatkan itu pertama, dia sedang mengambil nafas. Yang kedua, dia bernapas melalui mulut karena di situ terlihat mulutnya terbuka dan panahnya masuk ke dalam mulut gitu. Terus yang ketiga, dia bernapas menggunakan metode dada. Dia menggunakan pernapasan dada karena di gambar itu terlihat dia dada itu membusung saat mengambil nafas. Makanya kami mengambil kesimpulan kalau dia menggunakan pernapasan dada. Oke. Ada soal yang pertama itu, tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan dari artikel sebelumnya. Jadi di artikel itu kami menemukan satu masalah tentang bagaimana mekanisme pernapasan perut. Soal kedua, berdasarkan artikel, mengapa pernapasan perut lebih baik daripada pernafasan dada? Karena pernafasan perut menciptakan perbedaan tekanan yang mengurangi kerja pernafasan sehingga tubuh dapat bernafas dengan lebih tenang dan mudah. Buat pertanyaan ketiga, menurut Anda apa perbedaan dasar antara pernafasan dada dan dengan pernafasan perut?
Kalau pernafasan perut, pada saat pengambilan nafas, perut mengembang, dan pada saat pembuangan nafas, perut mengempis. Pernafasan perut lebih berfokus pada kerja diafragma. Terus pernafasan dada, pada saat pengambilan nafas, dada membusung, dan pada saat pembuangan nafas, dada mengempis. Pernafasan dada menggunakan paru-paru. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan di sini ada dua metode pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan paru-paru. Pada pernafasan dada menggunakan paru-paru dan pada pernafasan perut lebih fokus pada kerja diafragma, dan pada pernafasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Mungkin sekian. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok satu. Bisa nyontohin nggak? Apa? Gimana pernapasan perut? Bisa nyontohin nggak bagaimana proses pernapasan perut? Oke, jadi pada pernapasan perut itu dia lebih berfokus pada diafragma kan ya. Diafragma itu terletak pada apa? Di bawah paru-paru dan di atas perut. Jadi pada pernapasan perut bisa dicoba itu pasti saat kita mengambil nafas, perut kita mengembang, coba gitu. Terus pada saat membuang nafas, perutnya ngempis. Bisa? Bisa. Nah, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Iya, silakan. Menurut kalian, mengapa pernafasan perut lebih baik dari pernafasan dada? Ayo, menurut kalian, mana yang lebih baik, pernapasan perut atau pernapasan dada? Jadi, kenapa pernafasan perut menciptakan perbedaan tekanan yang mengurangi kerja pernafasan sehingga tubuh dapat bernafas dengan lebih tenang dan lebih mudah. Itu bedanya. Jadi, mending mana, pernapasan perut atau pernapasan dada? Pernafasan perut karena dia menciptakan lebih tenang dan lebih mudah. Oke, bisa ditangkap? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya rasa sudah cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah maju. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok masing-masing ya. Kita masuk berikutnya, saya ada sedikit ice breaking lagi. Tadi sudah diasah sebelumnya, yaitu tebak gambar. Siapa yang bisa jawab? Apa, Hadrian? Jerawat batu. Bener nggak yang lain menurut kalian? Betul. Atau sudah pernah tebakan ini sebelumnya? Belum. Oke, next ya. Ini. Ayo, gambar apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, apa? Luka dalam. Luka dalam. Dari mana luka dalam? Itu kan kadal. Iya. Kadal. Terus gambarnya J-nya dia pusing. Jadi? Luka dalam. Luka dalam. Ngeri ya luka dalam. Next. Itu aku mau jawab lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Sakit perut. Sakit perut. Sakit Kok bisa? Itu kan sakit. Itu per. Yakin itu sakit. Ada yang punya jawaban? Sakit perut. Oke, berarti masih fokus semua ya, bisa jawab tebak-tebakan gini. Atau di sini ada yang main kuis tebak-tebak gambar gini? Kan ada tuh ya, kuis tebak gambar kan? Ada. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, yang pertama tadi kita belajar tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Hadrian, menurutmu pernafasan dada itu apa? Pernapasan dada itu dia pernapasan yang lebih berfokus kepada kinerja paru-parunya. Pada kinerja paru-paru, bukan pada otot dada. Otot dada juga bergerak juga lah. Bergerak juga, karena kan namanya pernapasan pasti pakai paru-paru dong. Itu menurut kamu. Ada lagi?
Udah cukup. Kalau menurut Rizky, pernapasan perut itu apa, Ki? Pernapasan perut itu pernapasan yang menggunakan otot perut. Otot perut. Ya, menggunakan diafragma. Jadi diafragmanya yang berkontraksi dan berelaksasi. Lebih enakan mana? Pernapasan dada atau perut menurut kamu? Pernapasan perut. Pernapasan Yang perut. lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau lagi kekenyangan kayaknya susah deh pernapasan perut. Iya, betul. Senep. Kemudian pengaruh mekanisme pernapasan. Ada nggak sih pengaruhnya dalam kegiatan kalian sehari-hari? Kayaknya terlalu mengganggu gitu pernapasan dada, atau mungkin kalian pada waktu-waktu tertentu nggak enak nih pernapasan perut, lebih enak pernapasan dada. Ada nggak? Pas lagi makan enaknya pakai pernapasan mana? Dada. Pernafasan dada, karena perutnya lagi penuh kan. Itu salah satu contohnya. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi hari ini? Cukup? Kalau cukup silakan dikumpulkan LKPD-nya. Iya. Sama-sama. Iya. Oke, makasih ya. Nah, kalau sudah cukup untuk hari ini, materi kita sudah selesai. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penyakit pada sistem pernafasan. Ya, untuk itu kalian baca bukunya di halaman 180. Belum sampai. Ya, 188 untuk masalah gangguan pada sistem pernafasannya. Itu yang akan kalian baca dulu, kalian lihat materinya. Jadi nanti saat saya masuk, kalian sudah paham materi tersebut. Oke. Sekian untuk hari ini. Agak beneran nih, nggak ada yang mau nanya? Nggak ada. Jadi gimana belajar hari ini? Apa yang kalian rasakan? Happy. Happy-nya karena apa? Ilmu baru, seru. Terus apa lagi? Bisa belajar sama-sama. Ada lagi? Jadi ya nambah lagi ilmu tentang pernafasan sama mekanisme pernafasannya. Nambah lagi ilmunya. Jadi tahu ya ada pernafasan dada sama pernafasan perut. Seru bisa nyontohin. Seru bisa nyontohin. Oke. Terus ada nggak masukan buat Ibu untuk pertemuan berikutnya? Apa kurang banyak tebak-tebakannya? Atau mau nyoba ice breaking yang lain? Ya. Oke, berarti pertemuan berikutnya nanti kita coba ice breaking yang lain ya. Yang lebih seru lagi, mungkin yang secara berkelompok untuk ice breakingnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.